Selamat siang, Om. Selamat Apa kabar? siang, baik. Apa kabar kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah selesai sekolahnya? Sudah. Sudah. Eva, Ya. ini Ya. adalah sesuatu yang menarik buat saya. Tentunya Hmm. bergerak di dunia fashion, kita nyebutnya ada anak Hmm. kecil, remaja yang ingin sekali Ya. menjadi seorang desainer. Eh, Buat kami tentu para desainer ini seperti wow, angin segar. Mudah-mudahan nggak lama proses kamu untuk menjadi seorang desainer. Nggak lama juga kamu akan sudah bisa bikin koleksi, dan juga tidak hanya sekali bikin koleksi tapi diminta untuk terus untuk bikin koleksi. Oke, belajar menggambarnya sama siapa, Eva? Eva, pertamanya Eva gambar sendiri. Terus sama Mama, waktu Eva emang bener-bener mau ngembangin, Mama lesin Eva. Ya terus ya udah sekarang kan karena Eva masih sibuk, jadi lesnya masih tapi lagi jarang. Soalnya Oke. Eva lagi fokusin ke model Oke, dulu. lesnya di Lesnya di Ambu. Ambo. Nama gurunya Ambu. Ambo, oke. Ilmu itu nggak datangnya dari mana aja. Jadi kamu belajar dari satu tempat ke tempat lain, itu akan pasti setiap suatu tempat atau satu guru akan mengajarkan atau memberikan ilmu yang banyak dan bagus. Dan itu bisa kamu saring yang mana yang paling bagus. Kalau Iya. ditanya apa yang mendorong aku nih untuk menjadi seorang fashion designer, Iya. sebenarnya saya basicnya senang menggambar, Eva. Artinya Iya. dari kecil saya senang menggambar, sampai akhirnya SMP SMA saya mulai terjun ke mencoba untuk membuat sketch design. Kenapa saya begitu yakin? Karena tahun 96 sama Bunda Revi dulu saya ingat sekali, saya ikut lomba fashion design untuk bikin 3 baju. Itu saya juara 3. Nah, itu dulu koreografinya, model-modelnya dari Bunda Revi. Dari tahun 94 itu, akhirnya 94-95, akhirnya saya ikut lomba di Jakarta. Dari sana sih sebenarnya saya yakin saya terjun di dunia fashion, hanya saya menyelesaikan kuliah saya dulu. Dulu saya kuliah di Unpar, Universitas Parahyangan, ngambil hukum. Jadi saya nyelesain kuliah saya dulu, baru tahun 99 saya terjun di dunia fashion. Hampir 20 tahunan. Om Malik, belajar fashion itu Om Malik dulu itu otodidak atau sekolah fashion dulu? Aku jujur adalah otodidak. Artinya saya belajar sampai 2000, kurang lebih 2012-2013. Setelah saya ngajar di Maranatha, akhirnya saya baru belajar mengenai fashion design itu seperti apa. Tadinya saya hanya belajar secara otodidak. Banyak banget yang saya pelajari sebenarnya setelah saya belajar fashion design secara formal. Iya. Tetapi otodidak itu akan membuat pengalaman kita akan lebih kaya, lebih banyak. Terus kan Om itu kan pernah tampil tuh rancangannya. Perasaan Om tuh pertama kali itu gimana sih? Kalau pertama kali gini, semua desainer pasti akan kalau disebut tegang, iya. Bohong kalau ditanya tegang nggak, biasa aja, nggak mungkin. Karena segala sesuatu apa yang kita bikin, mungkin presentasi kita bikin kurang lebih 1 bulan untuk bikin satu koleksi atau 6 bulan, itu hanya dipresentasikan kalau kita show bersama-sama kurang lebih hanya 4 menit di atas panggung. Secara persiapannya mungkin bisa kurang lebih sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau kita show bersama-sama ya. Dalam mendesain rancangan pakaian Om itu lebih berfokus ke mana sih? Kalau kayak misalkan ke bahan pakaiannya, warna, atau mungkin lebih ke kebaya atau gamis gitu? Gini, desainer itu ada yang custom made, artinya kita yang menerima tamu. Ada juga yang desainer memang dia hanya membuat koleksi, menawarkan koleksinya ke masyarakat, itu juga ada. Nah, kalau saya adalah 2. Saya adalah menerima
custom, terima dari tamu juga. Dan saya juga sebenarnya satu lagi membuat satu koleksi untuk saya presentasikan. Karena mungkin organisasi saya seperti APPMI menuntut kami para desainer untuk namanya apa ya, mempresentasikan atau kita nyebutnya jangan vakum. Selama 1 tahun itu tetap harus mengeluarkan satu koleksi atau karya-karyanya. Kalau ditanya saya spesialisasinya apa, mungkin lebih ada ke sekarang mungkin bergeser ke modest. Artinya sudah tidak, saya juga jarang sih sebenarnya udah terima show atau pakaian-pakaian tamu yang udah terbuka. Rata-rata sebenarnya sih modest. Artinya bukan baju muslim, tetapi bajunya lebih sopan. Oh ya, Om, dalam menentukan nih harga rancangan pakaian Om ini ngelihat dari kesusahan rancangan pakaian Om tuh di mana fokusnya? Kayak misalkan di payetnya atau di bagian rancangannya gitu. Mungkin nomor satu adalah kalau saya selalu bilang adalah ibu materialnya apa, aplikasinya seperti apa, modelnya seperti apa. Dengan 3 itu kita akan tahu harga yang bisa kita artinya bisa kita lepas. Tetapi pada saat seperti COVID sekarang ini, harga itu sebenarnya sudah, kalau kita sebut sudah sedang hancur. Jadi yang penting harganya kami ada lebih buat para kami, para desainer dan tim dan para anak buah, sisanya penghargaan terhadap hasil karya. Oke. Ya Om, kan Om dari sekian banyak nih Om kan banyak nih ikutin acara-acara fashion juga kan. Dari sekian banyak itu, yang mana sih yang paling terkesan dalam hidup Om tuh? Sebenarnya kalau berkesan semua show pasti akan ada ceritanya. Hanya mungkin 2017 saya kepilih untuk salah satu ikon atau keluarga dari Wardah. Jadi 8 desainer Indonesia yang dipilih untuk show Wardah di Indonesia Fashion Week. Buat saya itu seperti batu loncatan. Karena apa? Dari 2017, 2018, 2019, harusnya 2020 ini pun tetap saya harus show, cuman karena keadaan lagi COVID, jadi kita nggak bisa show. Nah, itu adalah Wardah memilih desainer-desainer yang menurut Wardah mempunyai sinergi atau kerjasama dengan Wardah selama ini, yang bisa membawa brand Wardah itu juga menjadi dengan adanya show itu jadi kayak sinergi desainer bersama Wardah Makeup. Itu salah satunya. Yang kedua adalah beberapa show dari 2017, 2018 saya bisa show juga ke luar negeri. Sebenarnya artinya itu juga satu poin buat saya, satu kebanggaan, karena ada beberapa negara yang saya mungkin cuma lihatnya hanya di peta. Ya kan, seperti saya pernah ke Senegal, saya pernah ke Serbia, saya pernah ke Yunani atau Slovakia, sampai ke Australia pun dalam 2 tahun terakhir itu saya bolak-balik. Kenapa? Karena dari jadi seorang fashion designer inilah saya bisa sampai sana. Dan karya Allah yang akan membuat, kalau saya lebih begini, daripada sikap kamu atau tingkah laku kamu orang akan ngehargai, lebih baik dengan karya. Karya yang akan berbicara sama kamu. Om kan ngajar model juga nih. Alasan Om pengen ngajar model juga tuh kenapa? Basicnya saya dulu pernah jadi model dulu 3 tahun, 4 tahun. Hanya jadi model itu karena saya pengen tahu apa yang terjadi dengan baju-baju desainer pada saat itu. Buat saya berada di backstage, saya belajar. Kenapa saya ngajar? Karena saya pikir saya kenyang dari tahun dari tahun 98 itu saya sudah mulai jadi koreografer untuk fashion show. Terkadang saya suka gregetan sama model yang jalannya asal-asalan. Satu. Yang kedua, model itu juga tidak punya manner. Ya kan? Tidak punya etika. 2. Yang ketiga, model itu karena ngerasa dia top, dia bisa cancel suatu pekerjaan. Secara kita menunggu bahwa model itu besoknya harus ada, ternyata dia nggak hadir. Buat saya, pada saat dulu saya mengajar dan saya mempunyai sekolah model juga, saya mengajarkan mereka model itu selain yang tadi artinya adalah
kemampuan mereka juga, saya pengen mereka juga jalannya pada bagus-bagus. Karena perlu diketahui model Bandung itu kalau jalan lebih bagus atau mereka itu lebih canggih daripada model Jakarta. Kenapa? Karena model Bandung itu rata-rata mereka sekolah. Kalau model Jakarta mereka tidak sekolah model. Jadi kita belajar banyak tentang belajar selendang, properti dan lain-lain itu kan diajarin semua di sini, di sekolah sini. Ya, jadi itu kepake sekali kalau kamu akan terjun di dunia model. Om, yang Om harapkan nih dari seorang model, khususnya yang model yang misalnya bawain rancangan pakaian Om Malik itu apa? Sebenarnya kalau saya meminta para model itu tahu karakter baju apa yang dia harus tampilkan. Siapa yang meng-hire dia, apalin koreografinya, tunjukkan semua di stage. Jadi jangan ditunjukin di belakang kerjanya marah-marah, apa-apa, enggak, saya nggak nuntut. Hanya di panggung, apalin koreografinya, ya kan? Masukin jiwa dalam bajunya, tunjukkan itu semuanya di dalam stage. Yang terakhir juga berusaha untuk mengucapkan banyak terima kasih sama orang-orang yang bekerja sama. Artinya kita kadang berhubungan dengan makeup artis, video atau pengacara, yang bikin acara atau koreografer, musik director dan lain-lain. Ya at least kamu ngucapin terima kasih buat kita itu adalah bayaran yang paling tinggi. Eva juga waktu itu sih pernah ditawarin, waktu itu Eva nggak tahu ya, pokoknya runway gitu di Amsterdam. Eva lupa, pokoknya gitu. Terus Eva kan karena Eva masih kecil, Eva juga pengennya nguasainnya tuh di Indonesia dulu, mungkin di Bandung dulu lah minimalnya gitu. Apa jadi yang udah kamu bikin Eva? Gaun sama baju kasual. Baju kasual, oke. Tetap bikin, harus tetap bikin, tetap berkarya. Kamu bekerja sama dengan dengan Bu Revi, bisa minta fotoin anak-anak modelnya pakai baju kamu, kenapa enggak? Itu kan satu sinergi. Tidak hanya kalau saya kadang untuk saat ini segala sesuatu harus kita kerjasama dulu dengan orang lain, ya itu selalu ucapin udah selesainya selalu kamu ucapin terima kasih dan lain-lain, karena kalau kamu ya hal kecil sih Eva kadang, tetapi kadang buat kita kata ucapan terima kasih itu sangat berharga bagi orang lain. Nah ya Om, terima kasih banyak ya Om. Sama-sama. Cerita pengalaman Om. Aku mau nunjukin Eva. Ini adalah baju aku yang aku bilang tadi, salah satu loncatan baju aku tahun 2017. Ini. Kelihatan nggak? Nggak, iya itu. Ini waktu pas nampil di mana? Waktu di Indonesia Fashion Week tahun 2017. Ini aku cuma bawa satu album foto. Bagus ya. Kelihatan? Kelihatan. Di Indonesia Fashion Week hampir seluruh desainer Indonesia ada di sana. Saya jujur sebenarnya bukan ditawarin, dipilih sama pihak Wardah. Salah satunya ini. Kalau saya bilang segala sesuatu harus proses, karena kamu harus ngerasain dulu. Bukan saya nyuruh kamu susah. Artinya begini, kalau kamu belum apa-apa, yang aku bilang tadi, hari ini kamu jadi desainer, besok kamu jadi desainer, akan secepat itu, akan nggak enak juga kalau suatu saat kamu akan jatuh. Jadi buat saya semua itu proses. Naik tangga jadi model pun sebenarnya seperti itu. Kalau kita fase-fasenya udah bisa lebih enak. Tapi kalau tiba-tiba kamu melejit lebih susah. Segala sesuatu yang kamu lakuin, fashion show dan lain-lain itu anggaplah satu proses dan satu kalau saya bilang satu cerita hidup kamu. Nanti kita ketemu ya, Fa, di kelas catwalk ya. Ya, jaga kesehatan ya, Om. Sama-sama, terima kasih. Salam buat keluarga. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore.